Bayangkanlah jalanan pedesaan menuju pegunungan Arab Saudi. Lokasinya tidak jauh dari Taif dan juga kota suci Mekah. Bangunan rumah berjajar, hampir seragam warnanya, seperti warna pasir. Jalan dan tempat-tempat di desa sudah sepi. Selain karena sudah larut malam, ini juga sedang di tengah COVID-19. Meskipun sepi, tidak bisa dibantah, suasana ini adalah secercah kedamaian di tengah dunia yang sedang darurat. Akan tetapi, sesuatu tiba-tiba mengisi udara musim panas yang jernih di dekat sebuah rumah. Kisah ini bermula dari sebuah panggilan telepon. Para tetangga yang melihat kepulan asap, kemudian percikan api dari sebuah rumah menelepon layanan darurat setempat. Pemadam kebakaran Arab Saudi tiba tidak lama kemudian. Mereka berhasil memadamkan, tapi sayangnya sudah telat. Ruang tamu dan satu kamar tidur sudah hangus tidak tersisa. Keesokan paginya, koran melaporkan kebakaran tersebut dengan korban jiwa sejumlah 4 orang, sementara penyebabnya tidak diketahui. Orang-orang di luar desa itu tidak menganggap kejadian ini macam-macam, hanya kebakaran yang umum terjadi. Butuh waktu beberapa lama untuk para penyelidik, baik yang resmi maupun yang jadi-jadian di internet, untuk mengetahui bahwa tragedinya bukanlah kebakaran itu sendiri. Waktu kejadian penting untuk diketahui. Juni 2020. Kita baru memasuki cengkeraman wabah COVID-19. Jalan-jalan dan fasilitas umum yang biasanya diramaikan oleh para keluarga yang saling mengunjungi, kini sepi. Semua orang, dalam tanda kutip, terkurung di rumah masing-masing. Arab Saudi, seperti negara lainnya, sibuk dengan edukasi social distancing dan juga penghitungan jumlah korban. Maka dari itu, satu kasus kebakaran tidak mengambil banyak perhatian orang. Tapi bagi para pemadam yang masih berdiri di sana sementara asap masih mengepul, dan juga para polisi yang datang setelahnya, sesuatu yang janggal dapat mereka rasakan. Di situ para pemadam dan polisi saling lihat-lihatan dengan pandangan yang bingung sekaligus curiga. Mereka mencium bau yang seharusnya nggak ada. Bau bensin. Jadi selanjutnya, pemadam kebakaran menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Yang awalnya panggilan darurat kini sudah berubah menjadi penyelidikan kasus kejahatan. Sisa-sisa rumah yang tadinya TKP kecelakaan sekarang diperlakukan sebagai TKP kejahatan. Disinilah kasus ini mulai terungkap dengan cara yang di luar perkiraan dan dugaan orang. Tim forensik memeriksa para jasad dan menemukan sesuatu. Sesuatu itulah yang dimaksudkan supaya dilalap oleh api sehingga hilang jejaknya oleh si pelaku. Keempat jasad sudah tidak bernyawa 4 hari sebelum kebakaran. Dan pada satu jasad ditemukan luka tikam yang dibuat sebelum api menyentuh tubuh itu. Dengan kata lain, api bukanlah senjatanya, melainkan penghapus jejak senjata. Setelah itu para penyelidik membuka kembali berkas laporan TKP, dan mereka menemukan satu poin yang bikin jantung mereka berdegup kencang. Di depan teras rumah setelah kejadian, 2 orang didapati dengan keadaan linglung. Mereka adalah kakak beradik. Sang adik perempuan bernama Uhud digambarkan dengan keadaan histeris di laporan. Sebaliknya nih, kakaknya Abdul Aziz malah sangat tenang. Ketika para petugas menanyainya dengan pertanyaan standar, dia menjawab dengan lancar. "Kapan kamu melihat keluargamu terakhir dengan keadaan masih hidup?" Dia bilang sekitar setengah jam lalu, sebelum dia pergi keluar untuk membeli persediaan rumah yang habis. Setengah jam katanya. Tapi berdasarkan hasil forensik yang telah kita bahas, tubuh-tubuh di rumah itu sudah tidak bernyawa selama beberapa hari sebelumnya. Keterangan itu tidak bisa lagi dianggap sebagai salah ingatan, melainkan gak lain gak bukan adalah sebuah kebohongan. Interogasi pun dimulai.
Abdul Aziz dipanggil ke kantor polisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para penyelidik yang kian tidak percaya. Maka keterangan yang biasanya di kantor polisi itu hanya beberapa menit, untuk kasus ini berlarut hingga beberapa jam. Tim interogasi terus mengincar poin mengenai kronologi waktu. Khususnya, perginya si kakak untuk belanja selama 30 menit. Dia tidak mengoreksi pernyataannya itu. Dia itu nggak tahu kalau petugas-petugas yang ada di depannya itu udah pegang hasil forensik. Dan akhirnya, keterangan versi si kakak ini pun runtuh ya akhirnya. Dia mulai berbicara. Kali ini bukan pengakuan sebagai saksi mata, melainkan partisipan. Dia mengungkapkan adanya sebuah rencana, dan dia kasih tahu nih dari mana rencana itu berasal, yakni bersama adiknya, Uhud. Menurut pengakuannya, ia dan Uhud memberikan obat bius kepada ibu dan saudara laki-laki mereka, 2 orang, di malam hari. Dini hari keesokan paginya, sementara mereka masih di bawah pengaruh obat bius, Abdul Aziz dan Uhud mendor kedua saudara laki-laki mereka duluan. Kemudian, Abdul Aziz melangkah ke kamar ibu mereka dan menanamkan timah panas itu juga. Detail yang selanjutnya terungkap mengubah kasus ini dari kejahatan umum menjadi sesuatu yang lebih gelap. Bukannya kabur setelah melaksanakan kejahatan mereka, kakak beradik ini justru tetap tinggal di rumah. Tetap berada di dalam rumah bersama para jasad. Hanya dinding yang memisahkan mereka dari ruangan tempat korban dikumpulkan. Dan itu setidaknya selama 2 hari. Selama itu pula, mereka menunggu ayah mereka pulang. Sampai pada akhirnya sang ayah datang dan mereka menembaknya juga. Lalu mereka menyeret tubuh-tubuh itu ke ruang tamu, kemudian menyiramkan bensin dan memantik api. Api yang kemudian memicu respon pemadam kebakaran. Api yang seharusnya mengubah kejahatan mereka menjadi kecelakaan. Tipu muslihat itu hampir saja berhasil. Berbeda dari kasus-kasus yang sudah dibahas di channel ini, yang satu ini tidak punya motif yang bisa terkonfirmasi. Padahal, laporan pemerintah Arab Saudi pada kasus ini tuh cukup lengkap, nama-nama, kronologi, sampai tindakan para pelaku. Nah, yang paling mencolok, mereka tidak mencantumkan kenapa. Nah, akibat dari tidak adanya informasi yang jelas, spekulasi dan cocokologi itu mulai liar di Arab Saudi. Salah satu spekulasi yang paling populer adalah bahwa Abdul Aziz dan Uhud, kakak beradik ini, punya hubungan yang lebih dekat dari yang seharusnya dimiliki kakak beradik saudara kandung. Katanya, ibu mereka tuh mulai mengendus kegiatan terlarang ini dan mengancam untuk melaporkannya ke ayah mereka. Stop, jangan girang dulu. Sebagai channel yang cukup beretika, perlu lagi ditekankan bahwa ini tuh bukan informasi resmi. Walau begitu, spekulasi ini tuh menimbulkan diskusi yang viral di Arab Saudi mengenai penggunaan sosial media. Bagaimana jika anak-anak terpapar pornografi melalui lemahnya pengawasan pada penggunaan smartphone? Meskipun motif hubungan terlarang ini tuh sama sekali tidak terkonfirmasi, tapi banyak orang tua di sana yang cemas. Gimana kalau anak-anak mereka ketularan perbuatan ini? Apalagi kan waktu itu semuanya lagi pada dikurung di rumah, jadi gak ketemu teman sebaya. Gimana kalau mereka mencontoh yang mereka tonton itu dengan orang yang ada di rumah? Nah, itu ketakutan yang diungkapkan oleh orang tua di sana, guys. Nah, yang unik terjadi setelah Abdul Aziz dan Uhud ini didakwa. Jadi di Arab Saudi menggunakan hukum yang namanya qisas. Para hakim memanggil keluarga atau kerabat korban, yang kerabat dan keluarga para pelaku juga. Dalam hukum qisas hanya ada satu pertanyaan. Apakah kalian, keluarga korban, mengampuni para pelaku? Dalam hukum qisas, nyawa mutlak harus dibayar nyawa, kecuali
keluarga memberikan ampunan secara resmi. Dan jawabannya tidak.